Ketemu lagi dengan saya Ruben Amor di Hotelier Channel. Selamat datang buat teman-teman para hotelier, teman-teman para hotel investor. Di sini saya akan memberikan 3 kategori utama yang kita sebut sebagai lokasi yang notabene disebut strategis. Pengertian strategis ini mengalami satu perubahan atau satu paradigma tersendiri di dalam pemahaman bagaimana menentukan satu lokasi apakah itu strategis dalam satu bisnis, terutama untuk satu pembangunan hotel. Karena yang kita ketahui bahwa berbicara strategis, ini kecenderungannya adalah pendekatan terhadap satu lokasi itu sendiri dengan kebutuhan daripada customer itu sendiri. Orang tidak akan mengatakan strategis ketika di sana tidak ada kepentingan, tidak ada kebutuhan yang memang bisa dijangkau baik dari segi jarak, waktu, dan fasilitas yang dimiliki oleh satu hotel itu sendiri. Makanya ini ada satu pergeseran nilai bagaimana kita memahami apakah ini strategis atau tidak semata-mata ditentukan oleh satu kepentingan terhadap bisnis dan bagaimana faktor atau akses akselerasi terhadap satu lokasi atau jarak dengan fasilitas yang kita miliki atau yang dimiliki oleh satu hotel sehingga memberikan kemudahan di dalam pemanfaatan seluruh fasilitas menjadi kebutuhan rutin atau kepentingan daripada para customer. Di tier 1 ini kita bisa mengelompokkan dalam beberapa bagian. Yang pertama, minimal berada di pusat pemerintahan, apakah itu di pemerintahan provinsi ataupun di pusat menjadi ibu kota negara. Ini merupakan satu lokasi yang sangat menentukan. Lalu yang kedua adalah daerah tujuan wisata yang dikembangkan atau masuk dalam program destinasi daripada pemerintah. Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini pemerintah menggalakkan atau membangun 10 destinasi baru yang kita sebut sebagai New Bali baru. Nah, ini merupakan satu potensi yang sangat besar mengingat secara finansial, secara pembiayaan, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran triliun. Yang ketiga adalah ibu kota provinsi. Dengan 34 ibu kota provinsi yang ada di Indonesia hari ini tentu akan memberikan efek yang sangat besar, terutama dari sektor bisnis di dalam pemerintahan. Nah, ini menjadi satu ruang tersendiri bagaimana alokasi terhadap APBD atau APBN ini untuk satu provinsi ini sangat besar yang bisa menghidupkan dari berbagai masyarakat ataupun dari berbagai kalangan. Dengan demikian ada penyerapan anggaran untuk satu kepentingan terhadap kebutuhan masyarakat di dalam satu lokasi ataupun di dalam satu provinsi yang kita ketahui bersama. Poin yang keempat adalah retail business. Retail business kebanyakan terdapat di ibu kota provinsi atau di ibu kota negara, di mana ada satu retail yang sifatnya mixed use development, maka akan ada hotel, akan ada mall, dan akan berbagai banyak tenan atau retail yang akan melakukan satu kegiatan bisnis di dalam satu mixed use tersebut. Ini adalah satu faktor utama terhadap kerumunan orang, mobilisasi orang terhadap kepentingan retail yang ada di sini. Ini memberikan dampak yang sangat baik di dalam melakukan satu investasi terhadap satu hotel yang berdampingan atau connecting dengan fasilitas berupa retail ataupun mall yang ada di kota besar. Tier yang kedua atau lokasi yang kedua adalah apa yang kita sebut dengan secondary market. Ini biasanya terdapat di ibu kota kabupaten ataupun di kota media. Perlu kita ketahui bahwa dengan 34 provinsi terdapat kurang lebih 560 kabupaten kota yang ada di Indonesia. Artinya apa? Ini memberikan satu pertumbuhan ekonomi secara umum dan secara makro ataupun mikro terhadap satu pertumbuhan di dalam satu wilayah ataupun kabupaten ataupun kota media. Dengan demikian akan memberikan satu dampak yang positif terhadap penyerapan anggaran baik dari sektor pemerintah ataupun dari sektor swasta. Lokasi yang kedua adalah bandara ataupun stasiun. Perlu juga kita pahami bahwa dengan berbagai bandara yang hari ini berada hampir di semua provinsi dan kabupaten, ini memberikan satu stimulus, satu rangsangan terhadap pertumbuhan ekonomi satu daerah. Akan memberikan satu manfaat yang sangat baik terhadap aksesibilitas ataupun infrastruktur yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam kabupaten. Sehingga sangat layak kalau itu dijadikan satu peluang
atau satu pemilihan lokasi yang bisa diwujudkan menjadi satu fasilitas hotel yang akan dibangun oleh para investor lokal ataupun yang lain. Di Indonesia ini terdiri dari beberapa bandara, ada yang internasional bandara, ada yang domestik, ataupun ada juga yang perintis. Nah, beberapa bandara ini menjadi satu daerah tujuan yang sifatnya bisa memberikan kemajuan di dalam pembangunan satu daerah. Perlu kita ketahui juga bahwa lokasi bandara tentu berada jauh dari ibu kota, sehingga membutuhkan jarak yang cukup jauh atau relatif jauh, sehingga para traveler atau para customer yang menggunakan jasa penerbangan bisa menjadi satu pilihan, bisa menggunakan akomodasi hotel itu sebagai apakah tempat transit atau penyelenggaraan satu event atau untuk liburan bersama. Jadi ada beberapa opsi yang bisa kita pakai menjadi satu acuan. Poin yang berikut adalah penjara atau rumah tahanan. Ini tendensinya lebih kepada penjara atau rumah tahanan yang bersifat kelas 1, terutama untuk di ibu kota negara ataupun di ibu kota provinsi. Yang keempat adalah daerah otonomi baru. Daerah otonomi baru ini merupakan pengembangan dari pemerintah pusat untuk menggerakkan roda perekonomian di dalam satu daerah. Perlu kita ketahui bahwa setiap daerah otonomi baru, pemerintah pusat akan memproyeksikan dan menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk menghidupkan satu pemerintahan otonomi baru. Dengan demikian maka akan menimbulkan stimulus dalam kegiatan pemerintah, baik itu sektor pemerintah ataupun sektor swasta. Jadi kesempatannya adalah dengan dana yang dimiliki oleh satu kabupaten baru atau daerah otonomi baru akan memberikan stimulus juga dampak secara langsung terhadap bisnis yang ada di dalam satu otonomi daerah tersebut. Yang kelima adalah stasiun. Stasiun kereta api perlu kita lihat apakah ini menjadi stasiun besar, tempat keberangkatan dan pengakhiran daripada satu perjalanan, atau stasiun yang sifatnya transit. Kalau misalkan itu menjadi satu destinasi yang cukup bagus atau menjadi satu alternatif yang bagus, maka tidak ada salahnya kita melakukan satu investasi di hotel budget ataupun kelas bintang 2 yang berdekatan dengan stasiun. Yang berikut adalah tier 3. Tier 3 atau target lokasi yang ketiga. Ini tingkatannya lebih rendah dibandingkan tier 1 dengan tier 2. Tetapi bukan tidak ada bisnis yang akan dihasilkan dari lokasi yang bersifat atau urutan di nomor 3. Ada beberapa objek, beberapa lokasi yang bisa menjadi pertimbangan untuk menentukan apakah itu real, apakah ini layak atau tidak kalau kita melakukan satu investasi di dalam tier 3 ini. Yang pertama adalah rest area. Rest area ini merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh pemerintah pusat bekerja sama dengan swasta di dalam pengembangan sektor-sektor bisnis yang lain. Apakah itu grup Pertamina atau retail bisnis yang ada di sekitar rest area untuk membangkitkan, menghidupkan ekonomi makro atau mikro di dalam satu kawasan rest area. Ini satu alternatif yang bisa kita jadikan pertimbangan untuk melakukan satu investasi, karena menurut saya ini adalah salah satu yang sangat potensial dengan skala yang lebih kecil. Yang kedua adalah pengembangan kawasan pariwisata yang dilakukan oleh daerah atau kawasan itu sendiri. Perlu kita ketahui bahwa di samping pengembangan kawasan sebagai satu sektor industri pariwisata yang dikembangkan oleh pemerintah melalui APBD atau APBN, nah di daerah-daerah sendiri juga memiliki satu kawasan yang bisa dikembangkan apakah oleh sektor swasta ataupun pemerintah kabupaten setempat. Ini juga satu lahan, satu peluang yang bisa kita maksimalkan untuk dijadikan sebagai satu industri yang memberikan nilai positif di dalam pembangunan buat masyarakat dan sekaligus memberikan kehidupan ekonomi yang lebih layak untuk masyarakat setempat. Yang ketiga bisa kita sebut sebagai terminal. Terminal juga merupakan satu potensi yang sangat bagus, apalagi dengan infrastruktur yang berkembang hari ini. Setiap bus dari Singapura provinsi bisa masuk ke Jawa ataupun ke masuk provinsi, ini juga membutuhkan satu fasilitas, satu akomodasi yang bisa mengakomodir kebutuhan daripada tamu-tamu atau para traveler yang menggunakan transportasi darat. Yang keempat adalah daerah konservasi. Tentu tidak semua daerah memiliki satu kawasan yang kita sebut konservasi alam ataupun yang lain yang bisa dikembangkan menjadi satu kawasan bisnis terpadu yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah ataupun pusat, bahkan bisa diberi kesempatan kepada sektor swasta melakukan satu kegiatan
menyiapkan satu fasilitas di dalam kawasan ataupun berada di sekitar daerah konservasi. Dari 3 tier yang saya sampaikan atau yang kita bahas pada kesempatan ini, tentu tidak secara simultan atau secara langsung memberikan satu keputusan, satu dampak strategis di dalam pengambilan satu keputusan. Tetapi kita perlu juga mempertimbangkan apakah bisnis ini bisa berkelanjutan, bisa untuk jangka panjang atau bersifat short term. Ada beberapa poin pertimbangan yang bisa kita jadikan acuan sebelum mengambil satu keputusan terhadap 3 lokasi yang saya sebutkan di awal. Yang pertama, perlu kita lihat juga kemampuan APBD dari satu daerah. Setiap provinsi, setiap kabupaten memiliki kemampuan atau alokasi anggaran daerah ini yang berbeda-beda. Katakanlah suatu kabupaten memiliki APBD kurang lebih sekitar 1 triliun. Artinya dengan 1 triliun ini bisa memberikan kita satu gambaran kira-kira berapa alokasi yang diberikan untuk ASN, berapa alokasi untuk kegiatan pembangunan, berapa kegiatan yang dialokasikan untuk kegiatan meeting. Dengan menganalisa ini, tentu ada porsi, ada kue di sana yang bisa dialihkan untuk kegiatan meeting. Karena kita ketahui bahwa setiap kabupaten, setiap provinsi memiliki satu anggaran yang digunakan untuk kegiatan meeting, terutama meeting yang bersifat government meeting. Yang kedua adalah daya beli masyarakat. Supply demand ini juga menjadi pertimbangan kita, bagaimana daya beli terhadap satu masyarakat. Apakah ini cukup besar atau tidak, sehingga kita bisa mengukur kalau saya melakukan satu pembangunan investasi, kira-kira produknya seperti apa. Apakah bintang 1, bintang 2, atau bintang 3, sehingga penyerapan ini bisa disesuaikan dengan APBD yang dimiliki oleh satu kabupaten ataupun satu provinsi. Poin yang kelima adalah faktor politik. Faktor politik ini sangat menentukan keberlangsungan satu usaha, apakah itu di pusat, di provinsi, ataupun di kabupaten. Yang keenam adalah peraturan pemerintah pusat. Dengan adanya peraturan pemerintah pusat, harus sinkron atau sejalan dengan kebijakan ataupun aturan di daerah. Jangan sampai aturan ini hanya berlaku di pusat tetapi tidak bisa diberikan atau tidak sejalan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi ataupun kabupaten. Jadi dalam hal ini sinkronisasi atau satu kebijakan ini bisa dieksekusi secara universal, secara menyeluruh, baik dari tingkat pusat sampai ke daerah. Ini juga satu hal yang perlu mendapat perhatian khusus. Yang perlu kita ketahui bahwa tidak semua kabupaten, tidak semua provinsi memberikan satu kemudahan. Walaupun secara teori kemudahan ini diberikan, tetapi di dalam pelaksanaan ini ada misleading atau karena tidak terkontrol, ditambah lagi dengan beberapa kepentingan antar perorangan atau antar individu, sehingga memperlambat proses perizinan. Ini hal yang sama tidak hanya untuk di provinsi ataupun di kabupaten. Jadi perlu dikontrol satu kebijakan, satu aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat harus bisa diterjemahkan, harus bisa dijalankan oleh provinsi ataupun kabupaten secara menyeluruh dan merata. Yang ketujuh adalah keunikan lokasi atau keunikan satu daerah. Ini juga menjadi satu poin penting karena perlu kita tahu juga bahwa dengan luasan Indonesia, dengan berbagai pulau yang ada di Indonesia hari ini, banyak daerah memiliki potensi baik wisata ataupun culture, budaya yang berbeda, di mana semuanya ini bisa kita gali dan kita bisa jadikan sebagai satu poin tersendiri, satu keunggulan bahwa ini bisa dikembangkan menjadi satu bisnis yang bisa dikembangkan oleh pemerintah daerah ataupun oleh sektor swasta ataupun kolaborasi antara pemerintah dengan swasta. Yang kedelapan saya sebut sebagai ekosistem. Ini juga perlu diperhatikan bahwa satu rencana pembangunan tidak hanya menjadi kepentingan para politik, tidak hanya menjadi kepentingan pemerintah, tetapi kita harus bisa membangun satu ekosistem yang berkelangsungan, berkesinambungan antara investor dengan seluruh komponen masyarakat di daerah. Kita bisa gali apa potensi yang bisa kita kembangkan di dalam aplikasi terhadap satu desain ataupun di dalam pelayanan yang kita berikan, sehingga akan melahirkan satu rasa bangga terhadap satu karakter yang berbeda yang tidak dimiliki oleh satu daerah dengan daerah yang lain. Ini perlu juga menjadi kajian sebelum menentukan satu keputusan.
Poin yang kesembilan adalah fasilitas. Tentu membangun satu infrastruktur pasti melakukan satu analisa, satu studi yang besar, sehingga kita bisa membuat apa yang kita sebut dengan SWOT. Di dalam SWOT atau di dalam analisa ini berbagai aspek perlu kita kaji sehingga kita bisa mengambil satu kesimpulan apakah investasi ini pantas atau tidak dilakukan dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Poin terakhir yang perlu juga menjadi perhatian adalah kelayakan satu daerah terhadap satu industri atau satu bisnis yang akan kita lakukan. Dengan adanya kelayakan ini bisa memberikan satu dampak yang positif baik terhadap infrastruktur yang kita bangun, daya beli masyarakat, ataupun terhadap kemampuan beli, spending power yang dimiliki oleh setiap wilayah atau lokasi yang akan menjadi target di dalam membangun satu unit usaha yang akan kita lakukan. Khusus buat teman-teman para hotelier, para pengusaha atau para investor yang ingin melakukan satu investasi di dalam properti, khususnya di industri perhotelan, ini sekaligus memberikan satu gambaran secara real apakah ini bisa kita lakukan sesuai dengan lokasi yang kita bahas di atas. Buat teman-teman yang merasa suka dengan pembicaraan kita hari ini, silakan like, berikan komen, dan subscribe untuk bisa kita ketemu lagi di dalam channel yang berikutnya. Salam pariwisata, salam hotelier.